Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Erni. Video kali ini aku mau share ke kalian do and don't ketika memakai lensa kontak. Jadi, apa saja sih yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan ketika kita memakai lensa kontak? Buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Jadi, yang pertama di sini aku akan membahas atau nge-share ke kalian tentang don't memakai lensa kontak. Jadi, apa sih yang tidak boleh kita lakukan ketika kita memakai lensa kontak? Yang pertama, jangan membeli lensa kontak tanpa melakukan proses pemeriksaan mata. Yang kedua, tidak boleh membilas atau mencuci case lensa kontak menggunakan air keran. Kenapa sih tidak boleh? Karena banyak bakteri berbahaya yang terkandung dalam air keran tersebut. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan lensa kontak lebih dari 10 jam per hari. Yang keempat, tidak boleh menggunakan lensa kontak ketika tidur. Yang kelima, tidak boleh menggunakan lensa kontak setelah memakai make up. Yang keenam, yaitu tidak boleh membeli lensa kontak secara asal karena tergiur dengan harganya yang murah meriah. Yang selanjutnya yaitu tidak boleh menggunakan lensa kontak ketika berenang karena lensa kontak dapat terkontaminasi sehingga berisiko pada kesehatan mata. Lalu yang terakhir yaitu tidak boleh menggunakan lensa kontak dengan keadaan tangan yang kotor. Oke, yang selanjutnya yaitu yang kedua, di sini aku akan ngebahas tentang apa sih yang harus kita lakukan ketika memakai lensa kontak. Yang pertama, belilah lensa kontak di optik yang dilengkapi alat-alat memadai dan optician yang bisa membantu menentukan lensa kontak apa yang cocok untuk mata kita. Yang kedua, cucilah case lensa kontak menggunakan cairan khusus lensa kontak agar lensa kontak tetap terjaga kebersihannya dan terhindar dari bakteri. Yang ketiga, gunakanlah kacamata setelah seharian kita menggunakan lensa kontak. Atau jika teman-teman tidak mau menggunakan kacamata tetapi pengen menggunakan lensa kontak dalam seharian penuh, kalian bisa menggunakan lensa kontak dengan bahan silikon hidrogel yang daily. Yang keempat, bagaimanapun atau betapapun lelahnya kita, diusahakan jangan sampai lupa atau malas untuk melepaskan lensa kontak sebelum tidur. Karena pada saat tidur kita menggunakan lensa kontak, bakteri pada lensa kontak tersebut akan tumbuh subur di kelopak mata yang lembab dan hangat. Hal ini berpotensi menyebabkan iritasi kornea, di mana dalam jangka waktu panjang mata akan terasa sangat sakit sehingga akan menyebabkan kebutaan. Yang kelima, belilah lensa kontak yang telah teruji secara klinis dan berkualitas baik. Jangan mudah tergiur dengan lensa kontak yang harganya murah meriah, apalagi lensa kontak yang berwarna, namun pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada mata secara permanen. Langkah baiknya sebelum kita membeli lensa kontak, kita konsultasikan terlebih dahulu kepada optician ataupun dokter mata jenis lensa kontak apakah yang cocok untuk kondisi mata kita. Selanjutnya, biasakan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memakai lensa kontak dan ketika akan melepas lensa kontak. Yang selanjutnya, ketika kita renang, gunakanlah kacamata renang minus jika kita membutuhkannya. Oke, mungkin segitu yang dapat aku sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.